Pemerintah resmi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Perpres ini ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2024. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinator komunikasi publik yang bertugas menyusun strategi komunikasi, melakukan diseminasi kebijakan, serta mengawasi narasi yang beredar di masyarakat. Struktur organisasinya terdiri dari Kepala PCO, 3 Deputi Bidang, serta juru bicara Presiden yang berkoordinasi langsung dengan Presiden. PCO juga mengambil alih sebagian fungsi komunikasi yang sebelumnya ditangani Kantor Staf Presiden atau KSP. Hal ini diatur dalam pasal 48 Perpres yang menyebutkan pengalihan tugas dan wewenang. Sejumlah akademisi dan pengamat komunikasi publik menyambut baik terobosan ini. Namun, mereka mengingatkan agar PCO tidak menjadi alat propaganda satu arah, melainkan turut membuka ruang dialog dengan publik. Ya, terima kasih masih bersama kami di One on One. Nih, Mas Rino, kita lanjutkan ya. Tadi sempat saya bertanya ketika jadi juru bicara, atau mungkin orang bilang bahasa kerennya jadi corong pemerintah lah, jubirnya presiden, jubirnya pemerintah. Saya pernah dengar katanya juru bicara itu juga nggak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga ada tekanan dari sana. Saya pengen konfirmasi aja, bener nggak sih ada tekanan juga, Mas? Ya, jubir presiden itu kan, ini supaya clear juga nih Mas Lukman. Menurut peraturan presiden, jubir presiden itu yang saat ini hanya satu, yaitu Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kemudian beliau selaku pimpinan kantor itu mengangkat jubir per bidang. Nah, namanya jubir Kantor Komunikasi Presiden. Jadi kita pecah-pecah per bidang supaya sesuai sama keahlian. Nah, balik ke tadi ya, mungkin bukan dalam hal ini tekanan politik gitu ya, tapi ya pasti menjadi pimpinan Kantor Komunikasi Presiden itu harus tepat ya, dalam segala situasi. Nah, di situasi ini variabelnya kan banyak sekali. Ada pimpinan-pimpinan yang berpikir A, ada pimpinan-pimpinan yang berpikir B. Semua mungkin maksudnya baik, tapi ketika ada di dalam satu situasi mungkin saja beda pendapat. Nah, inilah ya, disinilah tantangan terbesar seorang pimpinan Kantor Komunikasi Presiden yang juga menurut peraturan presidennya merangkap sebagai koordinator jubir presiden gitu. Nah, makanya sekarang kalau diingat kemarin Pak Presiden instruksikan supaya Pak Hasan juga bekerja sama dengan jubir-jubir presiden yang secara otomatis sudah jubir gitu. Misalnya Pak Mensesnek gitu sebagai pimpinan tertinggi, pimpinan paling senior di lingkungan istana, itu juga ikut dalam membantu komunikasi. Jadi kita senang sekali waktu kemarin disampaikan bahwa Pak Pras akan ikut turun ibaratnya ya, membantu komunikasi bersama Pak Hasan. Jadi saya pikir ini dua corong yang dua-dua veteran, dua-dua juga punya informasi yang valid lah ya di semua isu. Dan mudah-mudahan dengan adanya presence, kehadiran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah seperti ini, masyarakat kita akhirnya bisa mendapatkan informasi yang paling aktual gitu. Nah, ini juga bisa mengurangi yang tadi nih mudah-mudahan. Ya kan, karena infonya sudah fix. Sekarang kalau Pak Mensesnek sudah ngomong kayak kemarin mengenai beberapa isu kan Pak Mensesnek turun langsung memberikan konferensi pers. Jadi itu sudah final tuh. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pemikiran dan pasti sudah merupakan instruksi Pak Presiden langsung. Ya, artinya berarti mau yang disampaikan lewat PCO under Mas Hasan Nasbi ataupun lewat Mensesnek, berarti itu pasti dua-duanya valid ya? Ya pasti, karena dua-dua nih koordinasi terus kan. Jadi mana yang perlu diamplifikasi oleh Pak Hasan, mana yang Pak Mensesnek dulu. Nah, ini
saya rasa sekarang kerjasama yang baik antara beliau berdua sebagai pimpinan tertinggi komunikasi gitu. Dan saya rasa menguntungkan juga untuk masyarakat gitu. Jadi nggak bingung lagi ini informasi mana sih yang paling valid gitu. Kalau sudah Pak Mensesnek yang ngomong ya itu pasti valid dan pasti sesuai dengan arahan Presiden. Pak Hasan ngomong pun sudah pasti koordinasi dengan Pak Mensesnek, koordinasi dengan Pak Presiden, semua pasti sudah tahu gitu. Jadi ini mengurangi potensi-potensi tadi, ya, si ini mikir ini, akhirnya membuat ya korbannya kadang-kadang masyarakat juga, Mas Lukman. Nggak mendapatkan informasi yang paling aktual dalam waktu yang cepat gitu. Kita kan pengen informasi itu cepat gitu ke masyarakat. Oke, ini dengan mengepul ada PCO, ada Mensesnek, terus ini bukan berarti semua mengkondisikan apa kinerja para kementerian maupun lembaga menjadi satu pintu, atau justru malah untuk membuat lebih terang keberhasilan kegiatan dari kementerian lembaga, Mas? Ya harapannya yang kedua ya, karena kita juga selalu menyampaikan dan ini arahan juga dari Pak Hasan bahwa teman-teman KL juga harus tetap aktif berkomunikasi. Jadi ya harapannya kalau ada isu yang memang perlu diamplifikasi, diperjelas, diklarifikasi, mungkin Pak Mensesnek atau Pak Hasan bisa turun langsung terhadap isu tersebut. Tapi isu-isu yang sifatnya memang portofolionya KL terkait, ya kita selalu kerjasama dan kita selalu sampaikan bahwa seluruh KL juga harus aktif dalam berkomunikasi ke masyarakat ya. Jadi jangan ibaratnya semua hanya dipusatkan satu terus di KL tidak ada informasi apapun. Bukan seperti itu. KL-nya aktif, kami dari lingkungan kepresidenan membantu KL, dan kalau sudah sampai di Pak Mensesnek atau Pak Hasan, itu ibaratnya sudah informasi yang paling terbaru, terupdate, paling satu ya. Jadi itu ada layeringnya, semua masyarakat dapat informasinya dari berbagai macam pintu gitu. Oke. Ya. Mas, ini dari tadi kayaknya udah berat-berat banget nih. Saya pengen yang agak rileks dikit, mau nanya nih sebagai Mas Rino ini masih muda. Nih, tapi Gen Z apa milenial kalau Mas Rino nih? Milenial ya, batas-batas ke Gen Z kemarin ya. Tapi milenial lah, milenial. Saya pengen nanya nih, banyak di sana kan pasti ketika nanti kayaknya nih saya lihat baru pertama ya masuk TV kayaknya, saya karena apa mungkin saya nggak pernah lihat Mas Rino di TV gitu. Ini mungkin nanti akan banyak penasaran, ini masih muda kayaknya, kalau dari awal sampai akhir tadi ceritanya berat-berat banget nih gitu. Ini sebelumnya background Mas Rino sebelumnya apa sih, pengusaha atau apa, Mas? Iya, iya. Jadi ini, akhirnya ada pertanyaan yang agak ringan ya. Jadi, thank you Mas Lukman. Saya dulu background memang karir pertama langsung di politik ya. Tadi sempat kita sampaikan tahun 2012-an menuju 2013 diajak gabung di partai politiknya Pak Prabowo Subianto waktu itu, ikut kampanye. 2014, 2016 juga kampanye, sampai akhirnya setelah saya selesaikan studi S2 saya di Singapura tentang kebijakan publik, itu dapat ajakan untuk bergabung dan akhirnya memimpin perusahaan platform media sosial ya terbesar di dunia lah waktu itu. Dan setelah itu saya sekitar 6,5 tahun itu merintis karir di bidang profesional, juga memimpin perusahaan finansial teknologi terbesar juga di dunia, ini memimpin di Indonesia, sampai akhirnya tahun lalu ditanya mau ikut lagi nggak untuk membantu kampanyenya Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya karena ini dulu dari awal karir sudah merupakan rumah gitu ya. Jadi saya rasa itu bukan ajakan, itu adalah instruksi. Jadi kita langsung kembali membantu lagi sebagai koordinator media digital. Kemarin di waktu itu namanya Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo Gibran. Akhirnya melanjutkan sampai diminta membantu Pak Hasan Nasbi sebagai deputi beliau di kantor komunikasi.
sempat bekerja sebagai pimpinan di salah satu platform terbesar dunia. Saya kebayang pasti gajinya gede banget lah itu. Nah dengan sekarang jadi, ini kan mau tidak mau Anda nih sekarang masuk pejabat nih di pemerintah nih. Gajinya lebih gede dari itu. Ya kalau di ranah pemerintahan itu kan semua terbuka ya. Iya. Jadi bisa dilihat lah gajinya kira-kira berapa. Tapi ya memang jadi jawaban singkatnya ya pasti ada pembeda lah antara ranah privat dan ranah pemerintahan. Itu saya rasa terbuka sekali, informasinya publik ya. Tapi ya yang mendasari kita adalah cita-cita dan ide dari 12 tahun yang lalu itu, bahwa kami waktu itu di grup kecil sangat percaya dengan kebijakan-kebijakan yang Pak Prabowo usung. Jadi ketika beliau menang di tahun 2024, rasa-rasanya semua yang mungkin sudah pada privat, sudah pengusaha, tapi sudah membersamai perjuangan beliau sejak lama, mungkin akan lebih rela gitu untuk ayo deh sama-sama mendukung perjuangan Pak Presiden. Jadi secara singkat, ini masuk sini bukan karena mencari uangnya ya, tapi karena sudah punya plan cita-cita perjuangan yang 12 tahun yang lalu itu ya. Iya. Jadi kalau nyari uang dulu mungkin lebih banyak di sektor wirausaha, sektor privat ya. Makanya ini benar-benar lah yang namanya mungkin disebutnya pengabdian ya, tanggung jawab dari negara ya, kita lakukan juga sebaik-baiknya gitu. Oke, Mas Rino terakhir ini sebagai dari gen milenial yang tidak jauh dari Gen Z, tadi kan dibatas tipis-tipis lah. Apa pesan-pesan Mas Rino kepada Gen Z maupun gen milenial di tengah era informasi digital sekarang yang makin marak, dan ternyata di sana tidak sedikit pula yang informasi-informasi yang tentu perlu kita cermati, perlu kita koreksi, perlu kehati-hatian untuk tidak langsung diterima, apalagi disebarkan, yang akhirnya justru menambah yang tadinya hoax cuma satu karena disebarkan menjadi 2, 3 dan seterusnya. Boleh Mas sampaikan? Jadi 1000. Oh, dari 1000. Ya mungkin sedikit pesan ya untuk semua kawan-kawan yang muda, yang peduli terhadap negara kita. Ini waktu yang cukup berat ya, ketidakpastian global itu luar biasa. Teman-teman bisa lihat berita di mana-mana terjadi ketidakpastian. Nah, Pak Presiden ingin kita punya rumah yang kuat. Negara kita ini kan rumah kita nih Mas. Beliau pengen kita punya rumah yang kuat dengan pangan yang swasembada, energi yang swasembada, industri yang kuat. Untuk menciptakan ini semua mustahil tanpa kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Mustahil. Jadi kontribusi kita bisa mulai dari satu hal. Ya, kalau kaitannya dengan era informasi digital, nasionalisme saat ini itu bisa ditunjukkan dengan bagaimana kita memilah informasi. Memilah informasi yang kalau kita sebarkan dapat menyebabkan kerugian bagi orang sekitar kita, bagi negara, dan bagi cita-cita negara kita bersama. Itu kita tahan dan kita saring kembali. Saya rasa ini menjadi titik yang penting kalau ditanya sekarang nasionalisme era saat ini itu seperti apa. Ya, nasionalisme itu kita punya cita-cita bersama, kita wujudkan bersama. Satu, disinformasi, mungkin yang rugi bukan pemerintah, tapi yang rugi adalah kawan kita yang sedang berwirausaha, kawan-kawan kita yang sedang merintis UMKM. Kawan-kawan kita yang sedang mencari ilmu pendidikan S2, S3, mau jadi profesor. Karena satu disinformasi, mungkin mereka yang terdampak gitu. Jadi ini yang harus kita jaga bersama, dan insya Allah dengan kebijakan-kebijakan Pak Presiden yang terus kami buka untuk kritik dan saran, ke depannya ya, sebelum kita sampai di tahun 2045, kita betul-betul bisa menciptakan rumah yang kuat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Mas Rino. Ini kita sudah berbincang-bincang
cukup panjang ini Mas Reno, dan terima kasih pemirsa. Ini tadilah bincang-bincang saya dengan Mas Nodi Valdrino, ini Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Kalau kita simak tadi, mungkin kita perpendek adalah pesannya, teman-teman semua di era digital ini kita harus lebih hati-hati dalam menyikapi segala informasi. Karena salah kita pencet menggunakan jempol, kita gampang menyebarkan informasi yang belum kita klarifikasi terlebih dahulu. Itu satu informasi bisa tumbuh jadi 1000. Jadi satu hoax bisa jadi 1000 hoax. Mau jadi apa bangsa kita kalau kita tidak hati-hati? Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus peduli? Terima kasih, saya Lukman Hanafi dan ketemu lagi di One on One episode berikutnya. Selamat malam. Thank you, Mas Lukman.